Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Bertemu lagi sahabat-sahabat di sajian hikmah sore hari ke-23 di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Alhamdulillah, semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan semua urusannya dilancarkan dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sajian hikmah sore kali ini akan kita isi dengan membahas tema tentang cara berbakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah tidak ada. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi sahabat-sahabat yang qadarullah sudah orang tuanya sudah mendahului kita semua. Sahabat-sahabat, setiap anak pasti paham dan pasti tahu betapa diwajibkannya kita berbakti kepada orang tua. Diwajibkannya kita menjaga lisan agar jangan sampai menyakiti perasaan orang tua. Diwajibkannya kita untuk menjaga sikap dan perbuatan. Jangan sampai orang tua kita meneteskan air matanya karena ucapan kita, karena sikap dan perbuatan kita. Tetapi karena namanya juga manusia, kita kadang-kadang lalai dari itu. Kadang ada yang berani menyakiti orang tua, baik dengan kata, sikap ataupun perbuatannya. Dan baru kemudian menyesali setelah orang tuanya sudah tidak ada. Ini yang jadi masalah bagi kita. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang orang tua kita sudah tidak ada. Dan ternyata sahabat-sahabat, kejadian ini pun pernah terjadi dulu di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang ketika mudanya barangkali, sama seperti kita, berbuat yang kurang bagus kepada orang tuanya. Kemudian menyesal, tapi penyesalan itu terlambat karena orang tuanya sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas sahabat itu datang menemui Rasulullah SAW. Dan kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, masih adakah cara berbakti bagi kami, bagiku, untuk orang tuaku yang sudah tidak ada? Maka Rasulullah kemudian menjawab, ya ada. Lantas sahabat itu bertanya, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Ungkapan bakti kami kepada orang tua yang sudah tidak ada itu. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan, yang pertama, sering-seringlah doakan keduanya. Yang kedua, sering-seringlah kamu minta ampunan kepada Allah untuk keduanya. Yang ketiga, penuhilah janji mereka yang belum ditepatinya ketika mereka masih ada. Yang keempat, sambungkan silaturahim dengan orang-orang yang dengan sebabnya ada hubungan itu terjadi. Hadis riwayat dari Abu Daud dan menurut Imam Hakim, menurut Imam Ibnu Hibban, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, derajat hadis ini adalah sahih. Nah, dari hadis ini sahabat-sahabat, kita dapatkan tambahan pengetahuan bagaimana cara berbakti seorang anak untuk orang tuanya yang sudah tidak ada, yang seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi artinya, kalaupun toh kita sempat dulu kurang bagus akhlak kepada orang tua, maka kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki itu semua. Dengan cara apa? Berbakti untuk orang tua kita dengan cara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Perbanyak kita mendoakan orang tua kita. Doa insya Allah kita sudah sangat paham. Ada doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, perbanyak kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita. Yang ketiga, jika orang tua kita ketika masih hidupnya punya janji tapi janjinya belum ditepati, janjinya belum dipenuhi, atau punya kebiasaan baik yang biasa mereka lakukan, tapi ketika meninggal dunia maka kebiasaan itu tidak lagi mereka lakukan, maka tugas kita sebagai anaknya untuk memenuhi janji-janji itu dan untuk melanjutkan kebiasaan baik orang tua kita itu yang dulu menjadi kebiasaan hidupnya itu. Maka setiap kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita dan kemudian ditiru oleh kita, dilanjutkan oleh kita, maka pahalanya akan menjadi bagian pahala bagi orang tua kita nanti. Dan yang keempat, sambungkan silaturahim dengan orang-orang terdekat dari orang tua kita. Bisa dengan paman kita sebagai adik dari bapak kita, atau dengan uwa kita sebagai kakak dari bapak kita. Jalin hubungan yang baik dengan karib kerabat orang tua kita. Maka itu cara berbakti kita untuk orang tua yang sudah tidak ada. Ada tambahan sahabat. Dalam riwayat lain Ibnu Umar radhiyallahu an itu pernah pada satu hari melakukan perjalanan ditemani oleh sahabat lain yang bernama Ibnu Dinar. Di perjalanan kemudian Ibnu Umar radhiyallahu an
berpas-pasan dengan seorang Badui, seorang Arab pedalaman. Kemudian ditanya dan kemudian diminta untuk naik dan dibonceng di kuda yang ditunggangi oleh Ibnu Umar. Selama di perjalanan, kemudian diberikanlah hadiah berupa sorban yang tadi dikenakan oleh Ibnu Umar itu. Diberikannya sorban itu kepada orang Badui tadi. Kemudian turun orang Badui itu dan berpamitan. Kemudian mereka berpisah. Ibnu Umar yang dari sejak tadi heran dan penasaran, kemudian bertanya kepada Ibnu Dinar yang tadi penasaran dan bertanya-tanya, kenapa ini Ibnu Umar melakukan ini? Kemudian bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, dia kan orang Badui. Kalaupun toh dikasih sesuatu, mereka akan sudah bahagia, akan merasa cukup. Kenapa kau kasihkan itu hadiah berupa sorban yang tadi kau kenakan? Bukan sorban itulah sorban kesayanganmu. Maka apa jawaban dari Ibnu Umar? Ketahuilah, sesungguhnya bapaknya orang Arab itu adalah teman baik bapakku, teman baik Umar bin Khattab yang menjadi bapakku itu. Nah, ini yang kelima, sahabat. Jadi cara bakti kita kepada orang tua kita yang sudah tidak ada, jalin hubungan yang baik dengan teman-teman orang tua kita itu. Ada tambahan satu lagi, sahabat. Bagaimana cara berbakti berbakti untuk orang tua kita yang sudah tidak ada itu. Dikisahkan, ini hadis dari Sa'ad ibn Waqqas. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Sa'ad ibn Waqqas pada saat ibunya meninggal dunia, Sa'ad sedang tidak ada di tempat. Karena lagi melakukan tugas yang ditugaskan Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampung halaman, didapatinya ibunya sudah meninggal dunia. Kemudian Sa'ad bin Abu Waqqas datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ketika ibuku wafat, maka aku tidak sempat ada di sampingnya. Lantas apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah, agar aku bisa berbuat bakti untuk orang tuaku yang sudah tidak ada itu? Maka Rasulullah SAW berkata, berbuat baiklah atas nama untuk orang tuamu itu. Lantas kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, bagaimana bolehkah aku bersedekah dengan atas nama orang tuaku yang sudah tidak ada? Maka Rasul berkata, boleh, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, saksikanlah kebun kurma yang ada di tempat ini, yang ada di mana kita sedang berdiri ini, aku ikrarkan, aku sedekahkan atas nama ibuku yang sudah tidak ada. Sahabat, itu yang keenam. Jadi kalau kemudian kita rinci, ada berapakah cara bakti kita untuk orang tua kita yang sudah tidak ada? Ada 6. Yang pertama, rajinlah kita untuk mendoakannya. Yang kedua, sering-seringlah kita mohon ampunan kepada Allah untuknya. Yang ketiga, penuhilah janjinya dan lanjutkan kebiasaannya. Yang kebiasaan itu baik ketika mereka masih ada, masih hidup. Yang keempat, sambung silaturahim dengan karib kerabat mereka, dengan karib kerabat orang tua kita. Yang kelima, hubungan yang baik dengan teman-teman orang tua kita yang sudah tidak ada. Yang keenam, bersedekahlah atas nama orang tua kita yang sudah tidak ada. Itulah cara kita untuk menebus kekeliruan kita di saat kita mungkin karena emosi kita masih muda yang kurang baik hubungan kepada orang tua, yang mungkin pada saat itu kita masih kurang ilmu, kita kurang perhatian, kurang baktinya kepada orang tua kita ketika masih ada. Sekarang ketika orang tua kita masih sudah tidak ada, maka itulah yang disampaikan oleh Rasulullah untuk menjadi pegangan, panduan dan solusi bagi kita agar kita termasuk anak yang berbakti untuk orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.